Sampurasun. Para sejarawan Indonesia menganggap bahwa Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan pertama yang ada di Pulau Jawa, yang berada di Tatar Sunda. Karena bukti-bukti yang mendukungnya begitu banyak, dengan ditemukan prasasti-prasasti yang ada di sekitar Bogor dan Jakarta. Meskipun ada sumber lain, yaitu dari naskah Wangsakerta, yang mengatakan bahwa kerajaan pertama di Pulau Jawa dan juga Nusantara adalah Kerajaan Salakanagara, yang lokasinya di sekitar Pandeglang sekarang. Padahal berdirinya Kerajaan Salakanagara maupun Kerajaan Tarumanagara, sangat erat kaitannya dengan perpolitikan di tanah India. Dalam hubungannya dengan peradaban di tanah Sunda, hal ini erat kaitannya dengan peradaban di negeri India, Baratanagari. Sekitar tahun 320 Masehi, terjadi perubahan politik besar-besaran di tanah India dengan munculnya dinasti baru, yaitu dinasti Gupta. Dinasti ini menamainya dengan dinasti Gupta. Dinasti Gupta ini eksis dari tahun 320 sampai 550 Masehi, yang didirikan oleh Chandragupta I, yang memerintah dari tahun 320 hingga 330 Masehi. Dan kemudian diteruskan oleh anaknya, Samudragupta. Asal-usul dari Chandragupta tidak diketahui dengan pasti. Tetapi konon ia adalah seorang petualang dari kalangan masyarakat golongan rendah, namun berhasil mengawini seorang putri raja bernama Kumala Devi, berasal dari suku Lachavi yang termasyhur di Faisali, yang pernah berkuasa di India Utara namun tenggelam oleh munculnya dinasti Maurya di Magadha. Chandragupta menetapkan Pataliputra sebagai ibu kota, tempat pusat pemerintahan. Tanggal 26 Februari tahun 320 Masehi. Kemudian ditetapkan sebagai awal masa pemerintahannya sebagai raja yang ditandai dengan dikeluarkannya mata uang baru. Tahun itu pula yang kemudian dianggap sebagai awal Tarikh Gupta. Penggantinya, Samudragupta memerintah antara tahun 330 hingga 375 Masehi. Samudragupta merupakan raja yang termasyhur di India dan sangat agresif. Ia setia pada agama Hindu. Setelah ia dinobatkan, ia mulai memerangi kerajaan yang terletak di sekitar kerajaannya dan menaklukkan daerah Hindustan. Samudragupta juga menaklukkan kerajaan Salankayana dan Pallava. Wangsa Salankayana, rajanya terkenal dengan nama penobatannya Sang Maharaja Hastiwarman, dan Wangsa Pallava, rajanya yang terkenal dengan nama penobatannya Sang Maharaja Wisnugupta. Dua kerajaan bersahabat erat menjadi satu kemudian berperang melawan pasukan Samudragupta. Beberapa bulan lamanya mereka berperang, tetapi kedua kerajaan itu akhirnya dapat ditaklukkan oleh Samudragupta. Samudragupta kemudian menjadi maha penguasa di bumi Bharata, India. Tabiatnya tidak baik, kejam dan buas terhadap musuhnya yang kalah. Itulah sebabnya dengan segala upayanya keluarga dan sejumlah penasihat kerajaan dan penduduk dari kedua dinasti yang dikalahkan pada waktu peperangan banyak di antaranya yang mengungsi mencari keselamatan dari kematian. Peperangan terjadi pada tahun 267 Saka, atau 345 Masehi. Meskipun kerajaannya sudah dikalahkan namun keraton kerajaan tidak dimusnahkan. Sementara penduduk dari Pallava Nagari dan Salankayana Nagari yang tinggal di sana, yaitu di negeri asalnya, mereka sangat berduka cita dan banyak yang meninggal. Sementara itu banyak di antara mereka yang sangat menderita dan selalu ketakutan. Sang Maharaja Gupta telah banyak membunuh penduduk yang tidak berdosa. Sang pemenang mengalahkan dan menindas kedua kerajaan yang kalah perang. Sudah banyaklah bala tentara dan pembesar maupun orang-orang dari golongan rendah, menengah maupun tinggi yang gugur pada waktu perang. Dalam keadaan seperti itu, banyak penyamun di kota yang kalah. Sedangkan sang raja yang dikalahkan negaranya mengungsi berkeliaran di hutan belantara bersama keluarganya, dan semua pengiringnya, begitu pula para pembesarnya, para pengikutnya dan juga pasukan bersenjata. Dan ada juga yang mengungsi menyeberangi lautan dengan menggunakan berpuluh-puluh perahu. Di antara mereka banyak penduduk dan keluarga raja dari Wangsa Pallava yang mengungsi ke Pulau Tatar Sunda dipimpin oleh seorang yang kemudian menjadi raja di kerajaan Salakanagara, yaitu Prabu Dharmawirya Dewawarman Salakabuwana, atau Dewawarman VIII. Prabu Dharmawirya, putra dari Sri Gandari Lengkara Warmandewi yang bersuamikan seorang pembesar Panglima Angkatan Laut dari kerajaan Wangsa Pallava di bumi Bharatawarsha. Sri Gandari adik Sang Prabu Bimadikwijaya, Sang Prabu Bimadikwijaya ayah Sang Rani Spatikarnawa.
Oleh karena itu Prabu Darmawirya dan Sang Rani Spatikarnawa adalah bersaudara tunggal cucu. Selanjutnya Prabu Darmawirya menjadi raja, antara tahun 270 sampai 285 Tarikh Saka atau antara tahun 348 sampai 363 Masehi dengan gelar Dewa Warman VIII. Prabu Darmawirya datang dari bumi Baratanagari pada tahun 268 Tarikh Saka atau 346 Masehi, bersama ayah ibu dan pengiringnya mengungsi ke Jawa Barat karena negaranya sudah ditaklukkan oleh Sang Maharaja Samudragupta. Diceritakan pula bahwa pada tahun 270 Saka atau 348 Masehi, ada seorang Maharesi dari Salankayana yang bernama Jaya Singawarman disertai para pengikutnya berjumlah beberapa ratus orang, penduduk laki-laki, perempuan dan bala tentara, melarikan diri karena musuh selalu mengejar-ngejar dan berusaha menangkapnya. Banyak penduduk siang malam merasa ketakutan hatinya dan tertekan karena takut dijatuhi hukuman mati, atau dianiaya. Karena Sang Raja Gupta yang sangat berkuasa dan kejam, serta mahir dalam berperang. Yang akhirnya mereka mengungsi dan datang ke Tatar Sunda dengan menaiki beberapa puluh perahu. Kedatangan mereka disambut oleh penduduk pribumi Tatar Sunda dengan senang hati. Sang Maharesi Jaya Singawarman adalah seorang Dang Acarya atau guru agama dan seorang Mahapurusa atau orang penting. Kemasyhuran dan keluhurannya bagaikan raja, karena ia sekeluarga dengan Sang Hastiwarman Raja Salankayana di Baratanagari, negeri India. Selanjutnya, mereka semuanya bermukim di tepi sungai dan membuat desa. Karena ia disetujui oleh para penghulu dari desa-desa di sekitarnya, kemudian ia mendirikan sebuah kerajaan di situ dan diberi nama Tarumanagara, dan desa itu menjadi kota besar bernama Jaya Singhapura. Raja dinasti pertama Tarumanagara adalah Jaya Singawarman, atau lengkapnya Raja Guru Jaya Singawarman Guru Darmapurusa merupakan pendiri kerajaan Tarumanagara, yang memerintah selama 24 tahun, dari tahun 280 sampai 304 Saka, atau antara tahun 358 sampai 382 Masehi. Ia seorang Maharesi yang dikenal dengan nama Sang Jaya Singawarman Guru Darmapurusa dan Raja Guru, yaitu Raja Tarumanagara dan Guru Agama. Telah diceritakan di atas, Jaya Singawarman merupakan seorang Maharesi dari Salankayana di India, yang mengungsi ke Tatar Sunda, karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari dinasti Gupta. Di sini ia mendirikan desa, yang berkembang pesat, yang kemudian dinamai Jaya Singhapura. Dan desanya ini berkembang, sehingga menjadi ibu kota kerajaan Tarumanagara, yang waktu itu masih menjadi bawahan Salakanagara. Karena pengaruhnya, ia kemudian diambil menantu oleh Raja Salakanagara, Prabu Darmawirya Dewa Warman Salakabuwana, atau Dewa Warman VIII. Jaya Singawarman dinikahkan dengan putri Prabu Darmawirya Dewa Warman Salakabuwana atau Dewa Warman VIII, yang bernama Sang Parameswari Iswari Tunggal Pretiwi Warman Dewi, atau Dewi Minawati namanya. Pada awalnya Jaya Singawarman merupakan pewaris tahta Salakanagara, menggantikan mertuanya, Prabu Darmawirya Dewa Warman Salakabuwana atau Dewa Warman VIII. Tetapi setelah Jaya Singawarman berkuasa pusat pemerintahan dipindahkan dari Raja Tapura ke Tarumanagara, sehingga kemudian nama Salakanagara berubah menjadi Tarumanagara. Dan kerajaan Salakanagara pun secara otomatis menjadi negara bawahan Tarumanagara, yang diperintah oleh adik istrinya. Tidak seperti penguasa-penguasa Salakanagara, keberadaan Jaya Singawarman jelas tertulis dalam Prasasti Tugu, yang ditemukan di Desa Cilincing, Jakarta. Pada prasasti ini, Jaya Singawarman disebut gelarnya saja, yaitu Raja Guru, bersama dua raja sesudahnya, Rajarsi dan Purnawarman. Jaya Singawarman meninggal pada usia 60 tahun, berdasarkan keterangan Prasasti Tugu. Setelah wafat pada tahun 382 Masehi, abu jenazahnya dilarungkan di Sungai Gomati sekitar Bekasi, maka itu kemudian dikenal sebagai Sang Lumahiri Gomati, karena candinya ada di tepi Sungai Gomati. Ia lalu digantikan oleh anaknya, Raja Resi Darmayawarmanguru. Dinasti kedua kerajaan Tarumanagara, yaitu Raja Resi Darmayawarman berkuasa di Tarumanagara selama 13 tahun,
dari tahun 304 sampai 317 Saka, atau antara tahun 382 sampai 395 Masehi, menggantikan ayahnya Jayasingawarman. Dinamakan Rajarsi, karena di samping sebagai raja, Darmayawarman juga pemimpin agama atau menjadi kepala seluruh Dang Acaryagama atau seluruh guru agama. Pada zamannya, penduduk asli Tatar Sunda masih menganut agama asli Sunda dari nenek moyangnya. Sang Rajarsi Darmayawarman senantiasa berusaha mengajarkan agamanya kepada kepala-kepala kampung dan penduduk bumi Tarumanagara. Karena itu Sang Rajarsi Darmayawarman mendatangkan para Brahmana dari negeri India. Tetapi tidak semua penduduk memeluk agamanya. Oleh karena itu kemudian penduduk pribumi terbagi menjadi 14 kasta, yaitu mula pertama golongan Brahmana, kedua golongan Ksatria, ketiga golongan Waisya, dan keempat golongan Sudra. Dengan demikian penduduk dibeda-bedakan antara golongan rendah, menengah, dan tinggi. Sehingga penduduk golongan rendah sangat ketakutan terhadap agama Hindu yang diajarkan Rajarsi Darmayawarman. 2 tahun sebelum meninggal, Darmayawarman sudah memberikan mandat kekuasaan kepada anaknya, yaitu Purnawarman. Darmayawarman kemudian mengambil jalan sebagai seorang resi, dengan bertapa. 2 tahun, ia meninggal. Sesudah itu anak Sang Rajarsi, yaitu Sang Purnawarman kemudian membuat peringatan pada Tugu Batu, dan dibangunlah persemayaman Rajarsi atau yang bersemayam di Candrabaga menurut wujudnya. Demikian pula di tepi Sungai Gomati, sebagai tugu peringatan bagi Sang Mahapurusa Raja di Rajaguru atau yang bersemayam di tepi sungai tersebut. Setelah meninggal Darmayawarman dikenal dengan nama Lumahri Candrabaga karena candinya ada di tepi sungai Candrabaga, Kali Bekasi. Darmayawarman mempunyai 2 orang anak laki-laki dan seorang perempuan. Putra pertamanya bernama Purnawarman, yang kemudian menggantikannya. Dinasti ketiga Kerajaan Tarumanagara, yaitu Maharaja Purnawarman merupakan raja ketiga dan raja terbesar Tarumanagara yang memerintah selama 39 tahun, antara tahun 317 sampai 356 Saka atau antara tahun 395 sampai 434 Masehi. Sang Purnawarman naik tahta Tarumanagara menggantikan ayahnya Rajarsi Darmayawarmanguru, dengan gelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Dikwijaya Bima Arakrama Surya Mahapurusa Jagatati, atau Sang Pramdara Sakti Purusa. Di zaman Purnawarman merupakan zaman keemasan Kerajaan Tarumanagara. Banyak prasasti memuat kebesaran namanya. Setidaknya ada 7 prasasti yang berkaitan dengannya. Dalam memerintah ia dibantu adiknya yaitu Cakrawarman, yang menjadi panglima perang di darat. Sedangkan pamannya yaitu Nagawarman menjadi panglima angkatan laut. Dari prameswarinya, Purnawarman mempunyai beberapa anak laki-laki dan perempuan. Di antaranya Wisnuwarman, yang kemudian menggantikannya. Sang Purnawarman meninggal pada tanggal 5 Paru Terang bulan Posya tahun 356 Tarikh Saka, atau tahun 434 Masehi, pada usia 62 tahun. Setelah meninggal, Purnawarman digelari Sang Limahing Tarumanadi, karena abu jenazahnya dilarungkan di Sungai Citarum, dan tahta selanjutnya jatuh kepada anak sulungnya, Wisnuwarman. Sang Maharaja Tarumanagara dan Sang Permaisuri sering dipuji bagaikan Batara Wisnu dan Dewi Laksmi. Mereka merupakan lambang kemenangan Purnawarman sebagai Maharaja penguasa Tarumanagara. Dikatakan bahwa Prameswari merupakan istri yang sempurna, kecantikannya bagaikan bulan purnama, indah, tanggal paru terang. Permaisuri Purnawarman seorang putri dari Sriwijaya atau Swarna Bumi, sedangkan istri-istri lainnya ada yang berasal dari Bakulapura di Kutai dan kerajaan di Jawa Timur. Dari Prameswari lahir beberapa orang putra laki-laki dan perempuan, di antaranya Sang Wisnuwarman, putra mahkota dan menjadi Raja Muda Tarumanagara, yang kemudian menjadi raja menggantikannya. Dari istri lainnya, Purnawarman juga mempunyai anak, meskipun tidak semua istri-istrinya mempunyai anak. Purnawarman juga mempunyai adik perempuan yang terkenal kecantikannya, yang dikatakan sebagai orang yang sempurna kecantikannya. Ia diperistri oleh raja di Sumatera. Kelak Sri Jayanasa, seorang raja besar dari Sriwijaya merupakan keturunannya. Dan dikatakan juga dalam naskah Wangsakerta bahwa raja-raja di Pulau Bali juga terhitung keturunan dari Sang Purnawarman, begitu pula Wangsawarman yang tersebar di bumi Nusantara.
Adiknya yang lain, yang terkenal dengan nama Sang Cakrawarman, menjadi panglima perang. Sedangkan saudaranya yaitu adik dari ayahnya yang terkenal dengan nama Sang Nagawarman menjadi panglima angkatan laut. Nagawarman selalu pergi ke seberang sebagai duta dari Sang Purnawarman Maharaja Tarumanagara. Dengan tujuannya membuat persahabatan. Nagawarman sudah pergi mengunjungi Sang Hyang Hujung, sudah ke Syangkanagari, sudah ke Yawananagari, sudah ke Cambai di Baratanagari, sudah ke Sofalan Nagari, sudah ke Bakulapura, negeri Cina, dan sudah ke Swarna Bumi, serta banyak lagi pulau-pulau yang lain. Adapun ia adalah orang yang terkemuka di kerajaan Tarumanagara. Sang Nagawarman mahir dalam berperang, sudah besar jasa dan kepahlawanannya terhadap negara. Sang Nagawarman dan beberapa orang tanda dan pembesar kerajaan, Adiaksa, sebagai duta Tarumanagara, pergi ke negeri Cina dengan membawa barang hasil bumi. Selanjutnya barang kerajinan buatan penduduk, rempah-rempah dan barang hasil perburuan dan lainnya lagi. Semuanya diberikan kepada Maharaja Cina. Adapun kerajaan Cina bersahabat dengan kerajaan Tarumanagara. Selanjutnya Sang Maharaja Cina memberikan kepada duta Tarumanagara diantaranya ialah pakaian kemudian berbagai perhiasan, emas, perak, manik-manik dan berbagai barang lainnya lagi. Begitu pula saling surat menyurat. Ketika itu tanggal paruh terang bulan Jayesta 357 Tarik Saka atau tahun 435 Masehi. Setahun kemudian pergilah Sang Duta Tarumanagara ke Sang Hyang Hujung. 5 bulan kemudian pergilah Sang Duta Tarumanagara ke beberapa kerajaan yang ada di Swarna Bumi. Adik perempuan yang lain, Harinawarmandewi namanya, menjadi istri orang kaya raya dari Baratanagari, India. Ia memiliki beberapa puluh perahu besar. Sedangkan adiknya laki-laki beberapa orang, masing-masing ada yang menjadi duta di negeri Cina, dan bermukim di sana, dan kemudian menjadi duta di Swarna Bumi, Syangkanagari. Adiknya yang lain-lainnya lagi ada yang menjadi panglima angkatan laut, ada yang menjadi Sang Adiaksa. Adapun putranya yang tertua menjadi putra mahkota, yaitu Raja Muda bernama Sang Wisnuwarman. Sang Purnawarman karenanya kemaskuran dan kekuasaannya membuat Tarumanagara menjadi kerajaan besar, sentosa, penduduknya sejahtera jiwanya. Beliau membuat semua karya-karya besar yang ada di beberapa tempat di Tatar Sunda yang subur tanahnya. Karena itu kebesarannya tertulis pada beberapa prasasti sebagai tanda peringatan terhadap kemashuran dan kebesarannya. Purnawarman merupakan raja besar di Tarumanagara, yang sangat berkuasa dan gagah perkasa, dan disertai kemahiran berperang dan mengalahkan semua musuh-musuhnya. Berkat usahanya kerajaan tersebut menjadi besar dan jaya. Ia dijuluki harimau dari Tarumanagara, karena selama pemerintahannya banyak menaklukkan raja-raja di Pulau Jawa, dan menjadi kerajaan yang sangat berkuasa di Pulau Jawa. Dikatakan juga bahwa Purnawarman adalah Raja Agung, bagaikan matahari yang memancarkan sinarnya. Tubuhnya memancarkan sinar yang sangat semarak, karena disinai oleh pakaiannya yang dihiasi manik, emas, dan permata. Purnawarman dikatakan bagaikan Batara Wisnu yang turun dari Swargaloka dan menjelma ke bumi. Ia tampak seperti Indra yang siap menyerang musuhnya. Ia dianggap Sang Purandara, penghancur musuh-musuh Indra. Dalam pertempuran-pertempuran di lautan untuk membasmi para perompak, pasukan Tarumanagara yang dipimpinnya selalu memperoleh kemenangan. Para perompak tak ada yang dibiarkan hidup, semuanya dihukum mati. Peperangan melawan perompak itu terjadi antara tahun 321 sampai 325 Tarik Saka atau antara tahun 399 sampai 403 Masehi. Setelah para perompak dikalahkan, perairan Laut Jawa menjadi aman dan para penduduk dan para pedagang menjadi senang. Kebesaran Purnawarman, di samping menjadi raja di Tarumanagara, ia juga merupakan pemimpin anggota wangsanya yang tersebar di Sumatera, Bali, dan pulau lain di Nusantara. Purnawarman membina hubungan persahabatan yang sederajat dengan Cina, Bharatawarsha, Yawana Bakulapura, Syangka, Palestina, Sibeti, Arab Abbasid, Barusa, Cambai, kerajaan di Jawa sebelah timur, dan sebagainya. Tarumanagara mengirim duta-duta ke negara sahabat itu, dan begitu juga sebaliknya. Setiap tahun raja-raja yang telah berhasil ditaklukkan datang menghadap ke ibu kota, mereka semua menyampaikan penghormatan dan pujian kepada Purnawarman. Upacara penghormatan kepada Purnawarman terjadi setiap tahun pada tanggal 11 paruh terang bulan Keitra. Selanjutnya pada tanggal 13 sampai 15 paruh terang bulan Keitra,
diadakan pesta perjamuan bagi seluruh tamu yang hadir dalam upacara tersebut. Oleh karena itu semua raja yang ada di bawah kekuasaan Sang Purnawarman sudah duduk berada di Paseban, demikian pula semua pembesar kerajaan, Pranaraja, Sang Tanda, Sang Juru, Panglima Perang, Panglima Angkatan Laut, para pemimpin wilayah, para kepala desa, para adiaksa, Sang Brahmana dan Resi, semua pendeta, Sang Darmatyaksa urusan kewaisnawaan, Sang Darmatyaksa urusan kesaiwaan, Sang Darmatyaksa urusan agama Buddha, kemudian para istri raja, Sang Mahakawi dan banyak yang lainnya lagi, yakni sanak keluarga, suami kawan dan sanak, juga duta-duta dari negara yang bersahabat dengan kerajaan Tarumanagara. Setelah Purnawarman menjadi raja menggantikan ayahnya, ia memindahkan ibu kotanya ke sebelah luar. Di sini Sang Purnawarman membuat Sang Hyang Prasasti Raja pada batu yang ditulis olehnya, semuanya 3 buah sebagai tanda kemasyhuran dan kekuasaan ditandai dengan Sang Hyang telapak kaki. Dan ia bersemayam di istana baru bersama Sang Permaisuri serta semua pengiringnya. Ibu kota baru dinamakannya Sundapura, lokasinya terletak di tepi sungai Gomati. Dikatakan bahwa di atas istana tampak melambai-lambai panji-panji tanda kerajaan Tarumanagara, yakni panji-panji berupa bunga teratai merah di atas kepala gajah Erawata. Lambang raja berupa daun mahkota dari emas dengan gambar lebah. Sedangkan panji-panji bergambar naga merupakan panji-panji tanda pasukan angkatan laut kerajaan Tarumanagara, tampak melambai-lambai di atas perahu perang ada di tepi laut. Di sana tampaklah semua perahu sedang berjajar berlabuh. Sedangkan panji-panji lainnya lagi adalah panji-panji bergambar singa, juga panji-panji bergambar harimau, kemudian panji-panji bergambar kuda, panji-panji bergambar anjing, panji-panji bergambar ular, panji-panji bergambar kucing, panji-panji bergambar garuda, panji-panji bergambar beruang, panji-panji bergambar kerbau, panji-panji bergambar ikan, panji-panji bergambar lembu, panji-panji bergambar rusa, panji-panji bergambar sapi, panji-panji bergambar angsa, panji-panji bergambar kera, dan banyak lainnya lagi. Semuanya itu panji-panji dari wilayah-wilayah kecil dan besar yang mengabdi kepada Tarumanagara. Dalam bidang keagamaan, Purnawarman memuja Wisnu, tetapi rakyatnya ada yang memuja Siwa, Brahma, dan sedikit pemuja Buddha. Sementara penduduk pribumi di pedalaman masih banyak yang menganut agama Sunda nenek moyangnya, mereka masih mempertahankan adat istiadat lama dari leluhurnya. Bumi Tarumanagara terkenal tanahnya subur dan kehidupan masyarakatnya sangat makmur. Demikianlah persembahan dari masyarakat golongan rendah, menengah, dan atas, suami istri semuanya. Banyak penduduk senang hidup di sini. Begitu pula yang baru datang dari pulau-pulau seluruh Nusantara dan negara seberang yang lain. Tidak dijelaskan sampai mana batas-batas kerajaan dari Tarumanagara, tetapi dilihat dari pengaruhnya, Tarumanagara dapat dikatakan sebagai kerajaan terbesar di Nusantara di zamannya. Hal ini dapat dilihat dari putri-putri raja yang dinikahinya, menandakan bahwa pengaruhnya sangat dominan di Nusantara. Di daerah terdekat, sebelum berdirinya kerajaan Tarumanagara, belum begitu banyak kerajaan besar di sekitar Tatar Sunda. Dengan berdirinya kerajaan Tarumanagara, maka muncullah kerajaan-kerajaan kecil di Tatar Sunda, yang kemudian menjadi bawahan kerajaan Tarumanagara, di antaranya. Kerajaan di sebelah timur, panji-panjinya bergambar singa. Di kerajaan Indraprahasta terdapat sungai Gangga namanya, muaranya bernama Subanadi. Adapun panji-panji dari bala tentara Tarumanagara masing-masing bergambar berbagai senjata. Selama ia memerintah Tarumanagara, Sang Purnawarman sudah melaksanakan karya besar yaitu, memperkokoh pinggiran sungai, memperlebar sungai, dan memperdalam beberapa sungai yang termasuk ke dalam wilayah Tarumanagara. Itulah pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakat dari desa-desa di Tarumanagara, sebagai karya bakti mereka terhadap rajanya. Beberapa tahun lamanya, penduduk berduyun-duyun pergi ke sungai, ada yang muda ada yang tua, suami istri ikut semua, dari penduduk, golongan, rendah, menengah, dan tinggi, juga bala tentara. Yang dikerjakan diantaranya ialah sungai Gangga, karena sungai tersebut dijadikan petirtaan bagi agama Hindu semua penduduknya setiap tahun. Banyaklah orang yang mandi di sungai Gangga untuk menghilangkan dosa seluruh perbuatannya selama hidup. Hal ini seperti di Baratanagari, yaitu mengikuti adat kebiasaan di negeri asal Sang Maharaja Purnawarman.
Di samping memindahkan ibu kota ke Sundapura, kebijakan-kebijakan penting yang dilakukan oleh Purnawarman antara lain membuat pelabuhan untuk tempat berlabuh perahu. Hal ini dilakukan setelah 3 tahun berkuasa, yang dibuat mulai tanggal paruh terang bulan Margasira sampai dengan tanggal 17 paruh gelap bulan Posya. Diceritakan bahwa pelabuhan ini sangat ramai, setiap hari banyak perahu yang datang dari berbagai negara. Memperindah, memperkokoh pinggiran sungai, memperlebar dan memperdalam beberapa sungai yang terdapat di wilayah Tarumanagara. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh penduduk Tarumanagara dikarenakan rasa bakti kepada raja mereka. Untuk Sungai Gangga yang terdapat di Kerajaan Indraprahasta, kerajaan ini terletak di sebelah timur Tarumanagara. Sungai Gangga dianggap suci oleh penduduk Tatar Sunda waktu itu, karena dianggap sama dengan Sungai Gangga yang terdapat di India, yaitu sungai suci yang airnya dapat membersihkan dosa-dosa. Pekerjaan memperindah Sungai Gangga di Indraprahasta berlangsung antara tanggal 12 paruh gelap bulan Margasira sampai dengan tanggal 15 paruh terang bulan Posya tahun 254 sampai 332 Tarikh Saka atau antara tahun 332 sampai 410 Masehi. Setelah pekerjaan itu selesai, Purnawarman kemudian mengadakan upacara pemberian hadiah kepada para Brahmana berupa 500 ekor sapi, pakaian, 20 ekor kuda, dan seekor gajah. 2 tahun kemudian, untuk memperkokoh dan memperindah tepian Sungai Cupu, atau Sungai Cipunagara sekarang, di Cupunagara. Setelah pekerjaan itu selesai, Purnawarman mengadakan upacara pemberian hadiah untuk para Brahmana berupa 400 ekor sapi, pakaian, dan makanan. Setelah itu sebagai tanda selesainya pekerjaan tersebut dibuat prasasti-prasasti dengan tanda telapak kaki. Prasasti-prasasti itu diletakkan di tepi Sungai Gangga dan Sungai Cupu. Untuk memperindah dan memperkokoh tepi Sungai Manukrawa atau Sungai Cimanuk sekarang yang dilakukan pada tahun 335 Saka atau tahun 413 Masehi. Karena saat itu Purnawarman sedang sakit, ia mewakilkan kepada Mahamantri dan beberapa pembesar kerajaan untuk mengadakan upacara kurban bagi orang suci. Benda-benda yang dihadiahkan adalah 400 ekor sapi, 80 ekor kerbau, pakaian Brahmana, Panji Tarumanagara, 10 ekor kuda dan arca Wisnu. Dampak dari pekerjaan itu membuat petani gembira karena banyak tanah tegalan menjadi subur. Untuk memperkokoh dan memperindah sepanjang tepi Sungai Chandrabaga dan Sungai Gomati, yang dilakukan antara tanggal 8 paruh gelap bulan Palguna sampai tanggal 13 paruh terang bulan Kaitra tahun 261 sampai 339 Saka atau antara tahun 339 sampai 417 Masehi. Pekerjaan dilakukan siang malam dan dilaksanakan oleh beberapa ribu penduduk laki-laki dan perempuan dengan membawa peralatan masing-masing. Upacara peresmian pekerjaan itu dilakukan oleh Purnawarman dan upacara pemberian hadiah 14 berupa 1000 ekor sapi, pakaian dan berbagai makanan lezat. Kemudian dibuat juga prasasti yang dibubuhi telapak kaki, arca perwujudan dirinya, dan telapak kaki Gajah Erawata. Untuk memperkokoh dan memperindah tepi Sungai Taruma atau Sungai Citarum sekarang, sungai terbesar di Kerajaan Tarumanagara, yang dilakukan pada tahun 341 Saka atau tahun 419 Masehi. Seperti biasa setelah pekerjaan selesai lalu diadakan upacara peresmian dan pemberian anugerah bagi para Brahmana dan mereka yang berjasa. Selain itu Sri Maharaja Purnawarman disebutkan pula telah membuat dan menyusun berbagai kitab, diantaranya Niti Pustaka Raja Tarumanagara, Niti Pustaka Ning Aksohini, Niti Pustaka Yudawarnana, Niti Pustaka Desantara Ibumi Jawa Kulwan, Pustaka Warman Wamsatilaka, dan banyak lagi yang lainnya. Dinasti keempat Kerajaan Tarumanagara yaitu Wisnuwarman menjadi Raja Tarumanagara menggantikan ayahnya, Purnawarman. Ia dinobatkan menjadi Raja Tarumanagara pada waktu bulan Purnama tanggal paruh terang bulan Posya, tahun 356 Tarikh Saka atau tahun 434 Masehi, dengan gelar Sri Maharaja Wisnuwarman Iswara Dikwijaya Tunggal Jagatpati. Wisnuwarman berkuasa selama 21 tahun dari tahun 434 sampai 455 Masehi. Prameswarinya bernama Sukelawarman Dewi, adik Raja Bakulapura. Sukelawarman Dewi tidak memberinya keturunan, karena keburu meninggal akibat sakit. Yang menjadi prameswari selanjutnya adalah Sukelawati Dewi, putri Wiryabanyu yang terkenal kecantikannya.
Dari Sukelawati Dewi ini, Wisnuwarman memiliki beberapa putra. Wisnuwarman merupakan anak tertua dari Purnawarman, karena itu sejak awal ia telah menjadi putra mahkota. Perbuatannya tidak tercela, seolah tidak ada kekurangannya, sama seperti ayahnya, Purnawarman. Ia seorang raja yang teguh pada kewajibannya dan gagah perkasa, terutama dalam pertempuran pada waktu perang, dan ia mahir dalam berperang. Dalam naskah Wangsakerta dikatakan bahwa pada hari penobatannya, Maharaja Wisnuwarman mengadakan perayaan besar siang malam, selama 3 hari 3 malam. Istana kerajaan dihiasi dengan bunga serba harum, dan dihadiri oleh raja-raja taklukannya, duta dari negara sahabat, orang yang terkemuka atau pembesar yang ada di bawah kekuasaannya, para Brahmana, pendeta istana, orang suci, panglima angkatan laut, hulu balang, panglima mandala, keluarga raja, dan lainnya. Diceritakan pula bahwa semuanya dijamu dan mendapat berbagai makanan lezat dan kenikmatan. Diadakan berbagai kegiatan pada perayaan, yang diringi oleh penari-penari cantik. Dan setahun kemudian, pada tanggal paruh terang bulan Maga tahun 357 Tarikh Saka atau tahun 435 Masehi, Maharaja Tarumanagara tersebut mengutus dutanya ke negeri Cina, Baratanagari, Sangkanagari, Campanagari, Yawananagari, Suranabumi, Bakulapura, Singhanagari, Dharmanagari, dan semua negara-negara sahabat, dan raja-raja yang ada di Pulau Jawa. Mereka para duta diminta memberitahukan bahwa Maharaja Wisnuwarman telah menjadi raja di Tarumanagara menggantikan Sang Purnawarman. Begitu juga persahabatan yang dahulu tidak terputus, janganlah bercerai-berai. Sudah satu tujuan dan akrab saling mengasihi, saling berbimbingan tangan, janganlah saling bertentangan dan saling menghormati dan kecintaan terhadap negara umumnya. 3 hari setelah penobatannya, ia mengadakan pesta besar yang dihadiri oleh para raja bawahan dan duta-duta negara sahabat, 16 juga para pejabat negara lainnya baik berpangkat tinggi maupun rendah. Pada tahun 357 Saka, atau tahun 435 Masehi, Wisnuwarman mengirim duta-dutanya ke berbagai negeri, yaitu Cina, Baratanagari, Campanagari, Bakulapura, Dharmanagari, dan lain-lain. Tugas mereka adalah untuk memberi kabar kepada raja-raja sahabat bahwa Tarumanagara saat itu telah berganti raja, yaitu Wisnuwarman, dan persahabatan yang telah dibina akan terus dilanjutkan. Setelah 3 tahun masa pemerintahannya terjadi gempa bumi dan gerhana bulan, hal itu merupakan pertanda buruk. Wisnuwarman lalu mengadakan upacara mandi di Sungai Gangga. Wisnuwarman juga diganggu oleh mimpi-mimpi buruk, ia menjadi risau hatinya. Lalu dipanggillah sang Brahmana dan pendeta istana untuk diminta nasihatnya. Selanjutnya dengan diiringi para Brahmana dan orang-orang suci, Wisnuwarman menuju kerajaan Indraprahasta. Ia disambut oleh rajanya yang bernama Wiryabanyu. Kembali Wisnuwarman mengadakan upacara mandi di Sungai Gangga dengan disertai para Brahmana, orang-orang suci, dan para pembesar kerajaan. Kemudian dilanjutkan dengan upacara pemujaan Arca Wisnu dan Sanghara Ain disimpan di pertapaan. 3 tahun setelah penobatannya, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh pamannya, Cakrawarman. Cakrawarman adalah adik dari Purnawarman, yang menjabat sebagai Mahapatih di era ayahnya. Cakrawarman merasa bahwa dirinya yang lebih pantas dari Wisnuwarman sehingga memberontak selama 28 hari dari tanggal Paro Gelap bulan Asuji sampai dengan Paro Gelap bulan Kartika 350 Saka, atau bertepatan dengan tanggal 21 Oktober sampai tanggal 18 November tahun 437 Masehi, tetapi gagal, dan dapat ditumpas. Pada suatu malam saat Wisnuwarman dan permaisurinya sedang tidur di keraton, masuklah seseorang yang akan membunuh sang raja. Tetapi orang itu gagal membunuhnya, karena keris yang digenggamnya terlepas dan jatuh. Raja terbangun, begitu pula permaisurinya, dan penjahat itu berhasil ditangkap pengawal. Orang itu gagal melaksanakan niatnya karena ia melihat tubuh permaisuri yang tidur tanpa sehelai kain pun yang dipakainya. Agaknya penjahat itu tidak kuat menahan nafsu birahinya sehingga tubuhnya berkeringat gemetaran dan kerisnya terlepas. Permaisuri Wisnuwarman memang wanita yang luar biasa cantiknya. Ia adik Raja Bakulapura, siapa yang melihatnya akan terpikat dan lupa diri. Pada tahun 359 Saka, atau tahun 437 Masehi, Raja Wisnuwarman duduk di paseban yang dihadiri pula oleh beberapa raja tetangga dan para pejabat kerajaan.
Ia sedang menanyai si pembunuh yang gagal membunuh dirinya. Semula si pembunuh tidak berani mengatakan siapa yang sebenarnya dalam peristiwa itu. Tetapi kemudian mengaku bahwa sebenarnya ia sekedar melaksanakan tugas yang diberikan oleh Mandala Mantri Cakrawarman. Cakrawarman sebenarnya paman Wisnuwarman, adik Purnawarman. Cakrawarman ingin menjadi Raja Tarumanagara, tetapi tidak berani mengadakan perebutan kekuasaan secara langsung, lalu disuruhlah seseorang untuk membunuh Wisnuwarman. Beberapa bulan kemudian ditangkap lagi 4 orang perusuh yang mencoba membunuh raja saat berburu di hutan. Orang-orang tersebut dijatuhi hukuman gantung. Cakrawarman sebenarnya paman Wisnuwarman, adik Purnawarman. Cakrawarman ingin menjadi Raja Tarumanagara, tetapi tidak berani mengadakan perebutan kekuasaan secara langsung, lalu disuruhlah seseorang untuk membunuh Wisnuwarman. Beberapa bulan kemudian ditangkap lagi 4 orang perusuh yang mencoba membunuh raja saat berburu di hutan. Orang-orang tersebut dijatuhi hukuman gantung. Cakrawarman dan para pengikutnya yaitu Dewa Raja, Panglima Perang, Hastabahu, Kepala Pasukan Pengawal, Laksamana Laut Sang Kudasindu, Juru Keraton Sang Bayutala, dan lain-lain segera melarikan diri lalu bersembunyi di dalam hutan. Mereka bergerak ke timur sampai di tepi sungai Taruma. Ketika mereka sampai di kerajaan Cupu, Raja Satyaguna segera mengusir Cakrawarman dan kawan-kawan, karena kerajaan Cupu tetap setia kepada Maharaja Purnawarman. Akhirnya Cakrawarman dan pengikutnya terlunta-lunta dan bersembunyi dalam hutan di wilayah selatan kerajaan Indraprahasta. Wisnuwarman lalu memerintahkan seluruh raja di Tatar Sunda untuk membinasakan Cakrawarman. Berhubung Cakrawarman bersembunyi di wilayah kerajaan Indraprahasta, maka Raja Indraprahasta dan bala tentaranya yang berkewajiban untuk membinasakan para pemberontak itu. Cakrawarman sendiri telah memiliki tentara cukup yang diperolehnya di wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruhnya. Setelah pasukan Indraprahasta berhasil mengepung tentara pemberontak, terjadilah pertempuran yang cukup seru. Pasukan Indraprahasta dipimpin oleh para senapatinya, antara lain Ragabelawa dan Bonggol Bumi. Sementara para pemberontak dipimpin oleh panglimanya yaitu Dewa Raja, Kudasindu, Hastabahu, dan Bayutala. Akhirnya bala tentara Cakrawarman dapat dikalahkan, banyak yang tewas, sementara yang tersisa ditawan dan dibawa ke ibu kota. Semua panglima dan bala tentara yang telah berhasil itu kemudian diberi hadiah. Begitu juga Raja Indraprahasta Sang Wiryabanyu dianugerahi barang-barang berharga oleh Wisnuwarman. Selain itu Wisnuwarman kemudian memperistri putri Raja Indraprahasta yang bernama Dewi Suklawati. Sang Dewi akhirnya menjadi permaisuri Wisnuwarman karena permaisuri yang dahulu meninggal. Mereka mempunyai beberapa orang anak, salah seorang anaknya bernama Indrawarman yang kelak menjadi Raja Tarumanagara menggantikan ayahandanya. Dinasti kelima kerajaan Tarumanagara yaitu Indrawarman menjadi penguasa Tarumanagara kelima, menggantikan ayahnya, Wisnuwarman, yang bergelar Sri Maharaja Indrawarman Sang Paramarta Sakti Mahaprabawa Lingga Triwikrama Buwanatala, dan berkuasa selama 60 tahun dari tahun 455 sampai 515 Masehi. Setelah meninggal, ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Candrawarman. Dinasti ke-6 kerajaan Tarumanagara yaitu Candrawarman Raja ke-6 Tarumanagara, menggantikan ayahnya Indrawarman, dengan gelar Sri Maharaja Candrawarman Sang Hariwangsa Purusa Sakti Suralagawageng Paramarta, yang bertahta dari tahun 515 sampai 535 Masehi. Pada masanya menurut naskah Wangsakerta, banyak memberikan keleluasan penguasa daerah dalam mengelola daerahnya. Pada masa Candrawarman ini banyak penguasa yang menerima kekuasaannya di daerahnya sendiri karena kesetiaannya kepada Tarumanagara. Candrawarman kemudian digantikan oleh anaknya, Suryawarman. Dinasti ke-7 kerajaan Tarumanagara yaitu Suryawarman, menggantikan ayahnya Candrawarman. Ia banyak mengikuti kebijakan ayahnya dalam memberikan otonomi yang luas kepada daerah kekuasaannya. Suryawarman tidak hanya melanjutkan kebijakan ayahnya yang memberikan kepercayaan lebih banyak kepada raja-raja daerah untuk mengurus pemerintahan sendiri, melainkan juga mengalihkan perhatiannya ke daerah timur. Misalnya pada tahun 526 Masehi, Manikmaya, menantunya, mendirikan kerajaan baru di daerah Kendan yaitu di daerah Nagrek, suatu daerah antara Bandung dan Garut. Sedangkan putra Manikmaya yang bernama Suraliman,
tinggal bersama kakeknya di ibu kota Tarumanagara, dan kemudian menjadi panglima angkatan perang kerajaan. Perkembangan daerah timur menjadi lebih berkembang ketika cicitnya Manikmaya, Ureti Kandayun, mendirikan kerajaan Galuh, pada tahun 612 Masehi. Dinasti ke-8 Kerajaan Tarumanagara, yaitu Kertawarman naik tahta Tarumanagara menggantikan Maharaja Suryawarman. Ia berkuasa dari tahun 561 hingga 628 Masehi. Ia kemudian digantikan oleh Sudawarman. Dinasti ke-9 Kerajaan Tarumanagara, yaitu Sudawarman yang menjadi Raja Tarumanagara ke-9, yang berkuasa selama 11 tahun dari tahun 628 sampai 639 Masehi. Pada masanya di wilayah timur mulai berkembang Kerajaan Galuh, yang didirikan oleh cicit Suryawarman, Ureti Kandayun. Pada zaman Sudawarman sudah nampak kemunduran dari Kerajaan Tarumanagara, hal ini diperparah oleh penggantinya, Hariwangsawarman atau Dewa Murti yang terkenal sebagai penguasa yang kejam, dan tanpa belas kasih. Dinasti ke-10 Kerajaan Tarumanagara, yaitu Hariwangsawarman atau Dewa Murti Raja Kerajaan Tarumanagara ke-10, menggantikan Sudawarman. Hariwangsawarman atau Dewa Murti dianggap sebagai penguasa yang kasar dan tanpa belas kasih, hingga akhirnya ia dibunuh oleh Brajagiri, anak Kertawarman Raja Tarumanagara ke-8 dari Selir, yang ia permalukan. Brajagiri sendiri tewas dibunuh oleh sang Nagajayawarman menantu Hariwangsawarman atau Dewa Murti. Dinasti ke-11 Kerajaan Tarumanagara, yaitu Nagajaya mewarisi tahta dari mertuanya, Dewa Murti atau Hariwangsawarman, dengan gelar Maharaja Nagajayawarman Darmastia Cupjaya Satru. Ia berasal dari Cupunagara, kerajaan bawahan Tarumanagara. Nagajayawarman memerintah kerajaan Tarumanagara sejak tahun 562 sampai 588 Saka atau antara tahun 640 sampai 666 Masehi. Setelah ia wafat kemudian digantikan oleh Linggawarman. Dinasti ke-12 Kerajaan Tarumanagara, yaitu Linggawarman dinobatkan sebagai Raja Tarumanagara ke-12, menggantikan Nagajayawarman, dengan gelar Sri Maharaja Linggawarman Atmahariwangsa Panunggalan Tirtabumi. Ia merupakan raja terakhir Tarumanagara, yang memerintah hanya 3 tahun dari tahun 666 hingga 669 Masehi. Nagajayawarman menikah dengan Dewi Ganggasari dari Indraprahasta, suatu kerajaan otonom di daerah Cirebon sekarang. Dari Ganggasari, ia memiliki 2 anak perempuan. Yang pertama, Dewi Manasih, menikah dengan Tarusbawa dari kerajaan Sunda Sambawa. Sedang yang kedua, Sobakancana menikah dengan Dapuntahyang Srijayanasa, yang selanjutnya mendirikan kerajaan Sriwijaya. Setelah ia meninggal dunia, kekuasaan jatuh ke tangan menantunya, Tarusbawa. Dan Tarusbawa ini kemudian memindahkan ibu kotanya, di sekitar Sungai Pakancilan. Tarumanagara hanya mengalami masa pemerintahan 12 orang raja. Raja terakhir Linggawarman tidak mempunyai anak laki-laki. Ia mempunyai 2 anak perempuan. Yang sulung bernama Manasih menjadi istri Tarusbawa dan yang kedua, Sobakancana menjadi istri Dapuntahyang Srijayanasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Tarusbawa, yang berasal dari kerajaan Sunda Sembawa menggantikan mertuanya menjadi penguasa Tarumanagara ke-13. Karena pamor Tarumanagara, ia ingin mengembalikan keharuman zaman Purnawarman yang berkedudukan di Purasaba, atau ibu kota Sundapura. Dengan demikian, sejak tahun 670 Masehi, nama kerajaan Tarumanagara berubah menjadi Kerajaan Sunda antara tahun 669 sampai 723 Masehi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam santun.